Kamaludin Aziz dari pengurus Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia, Iskindo, mewakili kawan-kawan di Yayasan Komit dan Iskindo wilayah Sulawesi Tenggara. Saya ingin memulai penjelasan tentang mengapa perlu menggelar webinar bertema potret sumber daya pesisir dan laut Sultra antara tata kelola dan kesiapan sumber daya manusia yang akan digelar pada tanggal 3 Juli 2020 yang akan dilangsungkan pada pukul 3 sore sampai 5 sore. Jadi ini ikut meramaikan ya, karena sehari setelah itu akan ada juga seminar berkaitan dengan pengelolaan perikanan skala kecil di Sulawesi Tenggara yang akan dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Tenggara dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP. Mengapa kami menggelar ini? Untuk meramaikan bahwa ini bukan semata-mata bagaimana perikanan tangkap semata, tetapi juga dimensi lain yang juga harus dipotret, harus diangkat. Bicara kelautan atau bicara perikanan, kita akan bicara tentang banyak hal, tentang aspek ekologi, biologi, sosial ekonomi, kebijakan, pengembangan kapasitas, kemudian regulasi begitu yang mungkin diperlukan atau perlu direview untuk melihat apakah ini sudah berkontribusi pada agenda pembangunan daerah, dalam hal ini meningkatkan daya saing atau pelayanan pemerintah terhadap para pemangku kepentingan di bidang atau di pesisir laut dan pulau-pulau. Sulawesi Tenggara mempunyai pulau 561. Jadi itu yang menjadi alasan mengapa ini penting atau perlu untuk diupdate ya situasi di ke-561 pulau tersebut. Dan beruntung karena Komit yang selama ini banyak berkecimpung dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk kurang lebih 10 tahun terakhir di Wakatobi dan di Kendari begitu, untuk membantu peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan baik melalui pelatihan maupun konsultasi manajemen, memandang bahwa praksis pembangunan daerah mungkin harus diupdate, harus direvitalisasi, karena isu-isu pembangunan daerah juga semakin kompleks ya, bukan hanya kondisi internal di masing-masing institusi, pada tingkat masyarakat, pada tingkat pemerintah, pada tingkat private sector, pada tingkat fasilitator pembangunan, itu perlu update, perlu refreshing untuk melihat kembali kapasitasnya dan bagaimana semestinya mengambil peran di situ. Nah, secara garis besar sebenarnya frame webinar ini kita mulai dengan fakta bahwa meskipun Indonesia kaya, meskipun Indonesia punya bentang laut yang sangat luas, kemudian jumlah pulau yang kurang lebih 16.000 pulau, itu merupakan potensi yang pada saat yang sama juga menunjukkan betapa ini belum optimal untuk dikelola. Belum ada kontribusi signifikan untuk misalnya bagaimana menjadi bagian dalam meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan di wilayah-wilayah tertentu yang memang rentan dari sisi ekonomi. Patut dicatat bahwa berdasarkan data kurang lebih ada 15 juta warga Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan atau standar yang dipakai oleh Bappenas, bahwa mereka masih mirdaya, masih kehilangan banyak kesempatan untuk memanfaatkan sumber daya yang disebutkan tadi. Nah, Iskindo Sultra dan Komit melihat bahwa konsentrasi masyarakat mirdaya ini ada di pesisir, ada di pulau-pulau kecil. Jadi bayangkanlah bagaimana Sultra yang punya 561 pulau, kemudian juga dari sisi indeks pembangunan manusia juga belum mendekati begitu rata-rata nasional yang kalau saya tidak keliru 71 skornya itu. Jadi Sultra kalau saya tidak salah itu di bawah 71 atau 70, jadi masih di belakang. Nah, ada beberapa hal yang perlu dijadikan pertanyaan sebenarnya. Seperti apa update kondisi pesisir dan laut di Sulawesi Tenggara? Bagaimana kondisi ekosistemnya? Bagaimana kelembagaan pengelola?
bagaimana kemampuan masyarakat atau kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya tersebut. Karena kalau dilihat Sultra ini dari sisi kondisi sosial ekonomi memang mewakili ke provinsi yang tidak begitu punya kemampuan optimal ya untuk mengelola sumber daya. Banyak orang mengatakan ya ini karena ada banyak migrasi, ada banyak orang pindah dari pulau-pulau, dari wilayah-wilayah pesisir di Sultra jauh sampai di Papua, di Maluku, bahkan di barat Indonesia. Nah, dengan demikian dibutuhkan kemampuan untuk mengupdate data, informasi, realitas di pelosok pesisir atau pulau-pulau di Sulawesi Tenggara itu. Dan kita beruntung bahwa Ketua Iskindo dalam hal ini Pak Ahmadan Tahwir itu bersedia untuk mengupdate, memaparkan apa-apa yang menjadi temuannya terkait potret sumber daya pesisir dan laut Sulawesi Tenggara. Lalu yang kedua, kita juga menghadirkan Pak Abdul Rahman Farizi. Beliau ekonom, beliau pengamat ekonomi, dan belakangan ini banyak bersinggungan dengan tema-tema pembangunan Sultra, baik sebagai politisi maupun sebagai mantan akademisi di Unhas sebagai dosen ekonomi, dan beliau paham persis apa-apa yang menjadi problematika di Sulawesi Tenggara, baik dari sisi fisik, non-fisik, SDM maupun dari sisi perencanaan pembangunan daerah. Beliau bersedia untuk memaparkan problematika dan apa yang menjadi peluang sesungguhnya sehingga Sultra bisa menjadi salah satu pilar ekonomi baru Indonesia di tengah pandemi. Lalu yang ketiga, kita menghadirkan juga Dr. Abdul Manan, MSc. Beliau akademisi Universitas Tadulako, Haluleo, dan mengampu di Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan. Beliau punya latar belakang yang luar biasa sebagai presiden komunitas masyarakat Bajo, kekerabatan Bajo sedunia, Kekar Bajo, dan juga pernah menjadi kepala Bapeda 2 periode di Wakatobi mendampingi Pak Hugua waktu itu. Tapi yang lebih penting yang mungkin perlu kita ambil inspirasi dari beliau adalah bagaimana dia menyiapkan Wakatobi dari sisi peningkatan kapasitas SDM untuk mampu menjadi bagian dari pengembangan sumber daya kelautan, perikanan, dan pariwisata di Wakatobi. Itu yang perlu digarisbawahi juga. Mengapa beliau? Karena kepemimpinan Pak Hugua, kemudian kepemimpinan Pak Manan di Bapeda, kemudian bagaimana dia mentransformasi kapasitas, bagaimana meningkatkan kemampuan perencana, kemudian komunitas-komunitas bisa didorong, difasilitasi dalam perencanaan, itu juga hal yang menarik. Lalu yang keempat adalah Bapak Insinyur Abdul Halim, MSI. Beliau mantan Kepala Bapeda Konawe Kepulauan, juga mantan PNS di Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara, juga aktivis LSM dulunya, dan dia kita dapuk sebagai narasumber karena punya pengalaman dalam mendorong kolaborasi. Bagaimana mendorong mekanisme kolaborasi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Beliau pernah jadi Kepala Bapeda di sana dan paham persis bagaimana pergulatan, bagaimana inisiatif dari sebuah kabupaten baru yang ingin tampil berbeda dari sisi potensi kelautan, perikanan, dan kepariwisataan, persis seperti Wakatobi. Tentu ada yang bisa dibahasakan sebagai realitas di Kabupaten Konawe Kepulauan, sesuatu yang bisa dikembangkan ke depan di tengah hasrat pemerintah untuk membangun Sultra dari potensi sumber daya pesisir dan laut atau kelautan dan perikanan. Saya akan nanti mencoba untuk memfasilitasi proses diskusi. Harapan kita sebenarnya ada dua. Pertama, mediasi para pemangku kepentingan untuk berbagi pengalaman, berbagi telisikan, berbagi inspirasi dan success story ya dalam hal sumber daya kelautan dan perikanan. Lalu yang kedua, kita ingin apa yang didiskusikan nanti, apa yang menjadi rekomendasi, itu bisa menjadi catatan untuk kita bisa formulasi sebagai sehimpun rekomendasi untuk pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota yang memang sangat bergantung pada potensi sumber daya kelautan dan perikanan itu di Sulawesi Tenggara. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman tertarik untuk datang, untuk ikut di webinar ini. Semoga memberi inspirasi, memberi
motivasi yang kuat untuk berkontribusi